Oke. Ya halo selamat malam semuanya. Hari ini kita akan ngebahas soal bisnis kue setelah minggu lalu kita bahas tentang pengalaman jualan dan Kak Yime ini sebenarnya minggu lalu juga, cerita soal pengalaman jualannya di, bidang kue ya, Kak. Tapi Iya betul. berhubung aku nggak ikutan dari awal dan mungkin juga ada beberapa temen yang, kelewatan sesinya, kita bisa mulai perkenalan ulang lagi ya, Kak? Oke, boleh dong Kak Yime silahkan perkenalan diri. Halo, selamat malam semua. Duh ini mohon maaf suaranya agak-agak agak-agak nggak jelas mungkin ya. Tapi kalau misalkan nggak mengerti, nggak jelas bisa tulis di kolom chat ya. Aku pantau dari sini. Atau Sebelumnya salam kenal semuanya. bisa juga chat ke Kenapa? entrepreneur, Kak. Oh iya boleh. Terus hmm, sebelumnya minggu kemarin sempat cerita pengalaman berjualan ya. Tapi pengalaman berjualannya itu sebenarnya banyak banyak bidang. Tapi sekarang aku malah menggeluti bisnis di bidang kue. Nah, bisnis ini itu aku mulai pada saat pandemi. Jadi di awal Mei 2020 begitu. Kenapa kok awalnya bisnis kue? Eh, Pertamanya itu karena memang ada momen mau lebaran waktu itu. Nah, di sini kan kita kayak orang Indonesia itu kan suka kumpul-kumpul ya, nggak cuma orang Indonesia sih, orang manapun tuh kan kita pasti suka kumpul-kumpul. Nah, waktu kumpul-kumpul itu biasanya nggak selalu ada makanan berat, tetapi selalu ada makanan ringan di situ. Nah, di situ kita tahu kalau market kue itu sebenarnya luas ya, kayak gitu. Terus kue sendiri juga ada berbagai macam jenis kan, banyak banget pilihannya. uh, Mulai dari kue kering, kue basah, jajanan pasar yang kita sering bahas kapan hari, terus cake, terus bisa aneka spiku-spiku kayak gitu. Nah, itu tapi semua itu kan kebanyakan kebanyakan tuh kuenya itu yang nggak tahan lama kayak gitu loh. Yang kue yang tahan lama itu kan kue kering kayak gitu. Dan kebetulan aku memulainya startnya itu juga dari kue kering karena kalau lebaran itu kan pasti semuanya pada mencari nastar, putri salju, terus kastengels dan teman-temannya kayak gitu. Nah, kue kering ini juga enaknya adalah kita kan biasanya terbagi dua kubu ya, ada kubu Mhm. asin sama kubu yang Manis. manis kayak gitu. Nah, di kue kering tuh kayak semuanya tuh ada kayak gitu loh, dan kayak setiap orang itu pasti punya kesukaan kue keringnya sendiri-sendiri kayak gitu. Ayo tuh, apa itu namanya, kalian tim apa, tim asin atau tim manis nih? Aku asin. Tim asin ya, berarti sukanya kastengels yang keju-keju Betul. ya. Makanya aku kemarin pesan sagu keju. Sagu keju, tapi sagu keju itu sebenarnya ini manis gurih. Iya, bener. Kebanyakan kalau khas Indonesia itu manisnya ada, gurihnya ada, kayak gitu. Oke, lanjut, Kak. Nah, terus kan, tapi kendalanya adalah yang jual kue itu juga banyak. Ayo di sini apa ada yang kayak temen-temennya itu pasti punya lah temen atau kenalan atau siapa gitu yang mereka jualan kue. Entah itu donat lah, entah itu brownies lah, entah itu kue kering atau cake gitu, itu pasti ada kayak gitu. Tetangganya kayak siapa, kayak gitu. Dan sekarang juga kendalanya sendiri itu kalau di bisnis kue adalah orang itu sudah semakin sadar akan apa ya, menjaga kesehatan gitu loh.
kayak gitu. Sedangkan kan kita tahu kalau misalkan kue-kue itu selalu dicapnya adalah sebagai makanan yang jelek karena dia tinggi karbohidrat, tinggi lemak, tinggi gula, kayak gitu. Nah, tapi kenapa kok bisnis ini itu tetap bertahan kayak gitu? Karena apa? Karena ya itu tadi, ada sisi kayak budaya, ada sisi nostalgia, kayak gitu. Orang kalau udah beberapa generasi ini kayak gitu, orang kalau misalkan lebaran pasti nyari, pasti itu harus ada. Udah kayak budaya gitu loh. Jadi demand-nya itu masih tetap ada. Cuman dari situ itu harus pinter-pinternya kita sebagai business owner untuk memahami apa ya, target target market kita gitu loh. Karena untuk sekarang kan teknologi udah makin maju, ilmu pengetahuan udah makin maju. Kita bisa kok rombak-rombak resep itu gimana supaya bikin kue kering tradisional itu juga lebih sehat, versi lebih sehat kayak gitu. Itu juga bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya kue itu gampang gitu loh. Aku nggak bilang ini ya, maksudnya nggak semua orang bisa bikin kue pasti kayak gitu. Ada beberapa orang yang telaten, ada beberapa yang enggak. Hmm. Tapi sebenarnya bisnis ini tuh gampang dijalanin karena ya itu tadi, karena banyak yang suka dan kita bisa sesuaikan dengan selera orang, selera eh, target market kita itu seperti apa kayak gitu. Nah, terus kenapa kok kue kering ya kalau aku? Itu karena kue kering itu yang aku pikirkan adalah aku tidak suka buang-buang makanan kayak gitu. Tapi kan kue kering kan dia tahan lama toh. Tahan lama asal disimpan dengan cara yang baik dan benar kayak gitu. Nah, jadi kue ini itu sebenarnya enaknya itu minim sampah panganan gitu loh. Karena ya itu tadi bisa disimpan lebih lama. Bisa kalau misalkan tanpa pengawet apa kayak gitu disimpan di kulkas juga mau sampai setengah tahun bisa kayak gitu. Cuman ya itu tadi kelemahannya itu kalau misalkan kita jualan kayak kue kering gitu ya, itu kelemahannya tuh karena kue kering itu demand-nya seasonal, kayak cuma waktu Lebaran, Imlek, Natal, atau hari raya gitu. Tapi hari raya lain kayak Idul Adha gini ada sih, cuma nggak banyak kayak gitu. Tapi ini yang aku bahas adalah kue kering yang kayak ini ya, kayak kayak nastar dan sejenisnya lah, yang kue-kue jenis-jenis Lebaran kayak gitu. Tapi kan sekarang udah ada banyak berbagai macam cookies gitu loh, cookies kue kering kayak Famous Amos, kayak Dolet kayak gitu, yang lebih ke arah western gitu ya, kue kering Amerika kayak gitu. Itu itu sebenarnya kayak kenapa kok mereka sampai berani buka store, mereka sampai apa itu namanya kayak istilahnya kan berjualannya kayak sepanjang tahun kayak gitu. Nah, tapi di situ itu nggak semua orang tiap hari makan kue kering kayak kue-kuenya mereka kayak gitu. Jadi pertumbuhannya pun sendiri juga juga nggak bisa cepet kayak gitu loh. Jadi apalagi kalau bukanya, kalau dia salah target market, misalkan kayak dolet gitu, dolet itu harganya, harga cookiesnya itu Mahal, satunya sekitar berapa ya, mahal 20 ribuan, bahkan 20 ada ribuan. yang sampai sampai 50 ribu atau hampir 50 ribu gitu satu Iya. cookiesnya kayak gitu. Itu mereka cuma bisa buka di mall-mall yang mahal atau daerah kayak kalau di Surabaya itu dia bukanya otomatis di daerah Pakuwon, tempatnya orang-orang ini Crazy Rich Surabaya wis di situ. Itu pun kayak dia buka rame itu cuma sebulan, selebihnya itu ya udah sepi kayak gitu. Terus uh, tapi dari situ kita sebagai business owner itu juga otomatis kita harus kayak mikir toh, kayak apalagi seperti aku sekarang yang
akhirnya melepas kerja kantoranku dan akhirnya full menjalani di bisnis ini, bisnis kue kering ini, kayak gitu. Jadi caraku sendiri untuk bertahan walaupun lagi nggak musimnya kue ya, walaupun lagi nggak musimnya kue itu dari awal waktu bikin kue, waktu mau memulai bisnis ini, uh, tujuanku adalah aku mau jualan kue, tapi kuenya itu berkualitas, tapi nggak mahal. Karena waktu itu pandemi dan aku tahu orang itu susah untuk mendapatkan penghasilan kayak gitu. Tapi aku mau orang itu bisa tetap makan kue lebaran dengan bahagia, enak, kayak gitu dengan harga yang ekonomis seperti itu. Nah, di situ kelihatan target marketku adalah orang yang menengah kayak gitu. Aku nggak mau menengah ke bawah karena sebenarnya ada kue kering yang jauh lebih murah kayak yang biasa dijual. Ada banyak sih di online shop atau mana kayak gitu. Yang kayak satu paket itu cuma isi 6 jenis kue cuma 50.000. Yang kalau dimakan itu sudah wis pasti itu gulanya bukan gula asli kayak terus atos banyak tepung banyak kayak tepung tok gitu loh, nggak ada butternya kayak gitu. Itu menengah ke bawah. Kalau targetku lebih ke menengah sebenarnya. Tapi dari situ orang yang menengah ke atas pun mereka juga perlu ngasih ke pegawai-pegawainya kan biasanya kayak gitu. Jadi uh, pembeli akhirnya pembeliku kebanyakan itu dari dua target dua sisi market itu. Jadi yang menengah sama menengah ke atas. Terus aku berinovasi kayak uh, bikin hampers lebaran dengan kalau hampers kan otomatis sisi kuenya lebih banyak ya. Terus kita bikin kayak ada sisi personal touch-nya di situ. Jadi tentunya dengan packaging yang bagus. Terus kita di situ kita kasih uh, personal touch kayak misalkan kalau yang beli itu perusahaan kayak gitu. Nanti kita bisa bikinkan desainnya untuk kartu ucapannya, untuk apanya kayak gitu. Itu kan sebuah nilai plus kayak kita kasih layanan lebih kayak gitu. Terus juga kita bisa ambil tren. Jadi uh, kayak dulu pernah ngetren nastar klepon, kayak apa kayak gitu. Itu kita bisa ambil tuh, bisa masuk. Dan juga pastinya kita kalau misalkan berjualan itu kita nggak bisa kayak apa ya, kita harus bisa adaptif gitu loh. Adaptif untuk sekarang gini, misalkan contoh kayak sekarang ini kan lagi nggak ada ya, lagi nggak ada hari besar apapun dari terakhir Lebaran kemarin, Idul Fitri, itu nanti baru ada event lagi itu Natal. Nah, selama jeda ini, itu kan lumayan panjang ya, ada setengah tahun lah, setengah tahun lebih itu. Nah, di jeda ini tuh kita harus ngapain kayak gitu. Kita terus akhirnya sebagai business owner, aku juga mikir, otomatis harus berpikir, ini gimana caranya ya supaya aku tetap bisnisku ini tetap jalan, tetap bisa mendapatkan penghasilan kayak gitu. Nah, sekarang event kan sudah mulai boleh ya, kayak sudah boleh pertunangan, sudah boleh nikah kayak gitu. Kita bikinlah jualan ngasih penawaran untuk ke penyedia hampers-hampers kayak gitu. Boleh nggak aku kalau aku punya produk ini kayak gitu, bisa kamu jadikan ini untuk isi hantaran hantaran pertunangan, hantaran pernikahan seperti itu. Terus akhirnya dari situ ya, puji Tuhan lumayan sih kayak kalau orang bahkan satu pasangan itu mereka souvenir bisa kayak 300 kayak gitu. Meskipun 300 toples itu tapi mereka kan pasti kayak kecil-kecil gitu tuh ukurannya. Tapi kan ya lumayan daripada tidak ada sama sekali kayak gitu loh. Dan lama kelamaan itu juga berkembang
Dan itu juga bisa jadi marketing kita. Kita komunikasiin aja sama apa ini namanya vendor souvenirnya itu. Boleh nggak kita kasih ini apa itu namanya kayak stiker kecil gitu, cookiesnya itu dari misalkan brandku kue Hime kayak gitu, nomor teleponnya atau Instagramnya apa kayak gitu. Kalau dia mengizinkan, puji Tuhan. Kalau misalkan enggak, ya wes kayak gitu. Yang penting kan tetap masih dapat apa ya, tetap dapat kerjasama gitu loh. Jadi Gitu. souvenirnya ini dalam bentuk kue toplesan, Kak? Biasanya itu kalau Chinese ya, Chinese itu hantaran pertunangannya itu ada cookies, terus buah, sama lagi ya, kayak kue-kue tradisional gitu loh, kayak Mariwijen, coklat, kayak gitu. Tapi pasti ada cookiesnya, kayak gitu. Oke oke. Hmm. Tadi tadi kan Kak Imi sempat mention ya kalau misalnya, harus sampai lepas kerjaan kantoran gitu. Sebelumnya kerjaannya apa, Kak? Kalau boleh tahu? Sebelumnya aku di financial consultant. Udah senior financial consultant 5 tahun, jabatan udah oke. Terus sebenarnya aku proses untuk pindah ke jadi perusahaan sebelumnya tempatku kerja ini, dia bikin, kalau kalian tahu GoTrade, Mhm. nah itu ownernya aku kenal, bosku yang Mmm. lama gitu. Terus dia mau tarik aku ke GoTrade, cuma harus berkantor di Malaysia waktu itu, waktu masih awal-awal GoTrade ya. GoTrade-nya Mhm. masih baru soft launching kayak gitu. Tapi aku lepas itu. Terus waktu, itu kenapa memutuskan untuk, langsung ya udah akhirnya bisnis aja gitu, Kak? Karena sudah lelah ikut kerja sama orang gitu loh. Kayak waktu itu aku merasa aku jadi financial consultant itu klienku, kalau klienku tambah kaya, akunya segitu-segitu aja. Aku mau apa ya, intinya mau mendapatkan yang lebih kayak gitu, dan sudah jenuh sih. Karena 5 tahun itu kayak sudah ngeliatin harga-harga apa ini namanya, mata uang dunia bla bla bla, ngikutin harus, dan waktu itu kerjaanku harus kayak ngikutin update market dari Amerika, dari Eropa kayak gitu-gitu. Dan stres sih sebenarnya. Sampai nggak bagus juga untuk kesehatanku waktu itu. Oh Seperti itu. Jadi gitu. kayak dengan berbagai pertimbangan akhirnya aku memutuskan untuk, apalagi pandemi. Pandemi itu kan WFH ya. Jadi sebenarnya pas awal-awal itu kan aku masih WFH, jadi masih masih terikat sama kantor gitulah. Cuma kan karena aku tidak harus ke kantor, di rumah aja, itu banyak rebahannya gitu loh. Nah, Mhm. waktu banyak rebahannya itu aku iseng lah jualan kue kering itu. Terus Oh iseng, pertama awalnya kali, iseng? ya awalnya awalnya iseng, cuma bikin, terus difotoin, aku foto, bahkan waktu itu eh, cuma upload fotonya tuh jelek banget, cuma foto ngasal di karpet gitu. Terus aku iseng upload ke Tokopedia, daftar buka toko di Tokopedia. Terus ternyata waktu Lebaran itu booming kue-kue itu, karena harganya murah kan, hargaku murah, dan menurut testimoni pembeli, mereka banyak yang cocok. Terus apa ini namanya, karena di Tokopedia itu kan bisa dilihat sama siapa saja kayak gitu, mau dimanapun calon pembeli itu posisinya berada. Dan akhirnya waktu itu sempat dapat, um, ada seseorang yang chat di Tokopedia itu, dia si ini misalkan dia siapa kayak gitu, pokoknya petinggi negara lah kayak gitu. Terus dia mau beli dalam jumlah besar kayak gitu. Terus kan pertamanya
Aku kira ini tipu-tipu kayak gitu toh. Ini paling bohongan kayak gitu. Terus eh, aku tapi waktu itu tetap aku balas dengan profesional, dengan ramah. Aku arahkan untuk ke WhatsApp kalau pembelian jumlah besar kayak gitu. Waktu itu kirimnya ke Kalimantan. Terus eh, di WhatsApp itu aku kasih harga, harga kalau kalau grosir, kalau di atas pembelian 30 toples kayak gitu, misalkan aku pasti kasih dia potongan dong, kayak gitu. Terus sudah ngomong price list bla bla bla, terus dia order segini segini segini, pokoknya waktu itu totalnya 300 toples lah, kayak gitu. Terus otomatis aku minta DP dong, minta DP dan pelunasan Hamin 2 karena aku takut kan, masih masih kayak nggak yakin kalau ini tuh order beneran kayak gitu loh. Dan ternyata itu order beneran dan sampai sekarang dia masih jadi misalnya kayak reseller gitu loh. Jadi dia itu sebenarnya istri istri Kapolres gitu. Bukan istri Kapolres, Kapolres tuh Kapolsek ya. Pokoknya lumayan lumayan pejabat gitulah di Kalimantan. Terus dia akhirnya jualan kue keringku di situ yang beli ya apa itu namanya dijual-jualin ke uh, bawahan-bawahannya gitu sama ibu-ibu Hmm. Bayangkari begitu. Dan itu Hmm. hubungannya baik sampai sekarang. Nah, terbuka jalannya itu di situ sih. Hmm. Kayak yang bikin jadi apa ya? Bikin jadi semangat sebetulnya awalnya itu. Keren ya, awalnya cuma jualan iseng, pas lagi awal pandemi WFH ya? WFH bener. Waktu itu lagi WFH terus jualan kue. Nah, mungkin dari teman-teman kalau misalnya ada yang mau iseng-iseng jualan kue dan mau mulai bisnis, bisa ikutan tuh webinarnya Growth Space yang infonya bisa dilihat di pengumuman gitu. Nah terus Kak, kalau misalnya, setelah itu apakah kuenya Kak Yime jadi dipromosikan oleh, orang Kalimantan itu kah? Jadi orang Kalimantan itu dia minta dikirim tanpa brand. Dia Oh, bikin brand sendiri. sampai bikin brand Jadi sendiri, di-rebranding dong? di rebranding. Ya it's okay lah. As long dia ngambilnya tetap di aku kan. Kayak situ. Dan itu pun juga sebenarnya kasihan karena ternyata di Kalimantan itu cukup booming waktu itu. Terus eh, waktu Natal Natal 2021 itu dia ambil lagi order lagi sekitar karena mungkin dipikir Natal nggak terlalu kan ya di Kalimantan kayak gitu dia cuma ambil 400 toples cuma 100 lebih banyak kayak gitu terus tiba-tiba dia butuh lagi sekitar 300 tapi waktu itu aku sudah tidak bisa sudah Mmm. full kayak gitu. Terus apa dia saya bilang kan, ibu kalau misalkan mau coba cari di tempat lain, misalkan kayak ngambil kue di orang lain, saya enggak apa-apa loh. Soalnya kan eman toh rezeki ini dia kayak gitu loh. Terus saya mohon maaf saya enggak bisa. Kalau misalkan harus karena kan juga ada waktu tempuh ya, waktu kirim gitu loh. Nggak setiap hari ada kapal dari Surabaya ke Kalimantan kan waktu itu. Jadi kayak sekitar butuh 1 minggu lah untuk kirim. Nah, tapi uh, kalau nggak enaknya juga kalau deket-deket Natal atau deket-deket Hari Raya itu ada libur kan ekspedisi. Mhm. Sudah nggak boleh kirim barang. Nah, kendalanya itu di situ. Jadi Mmm. waktu proses pengerjaannya mepet, sudah nggak bisa kayak gitu. Ya mohon maaf. Berarti awal dapat kliennya juga dari Tokopedia ya? Nggak juga sih. Tokopedia ada 30%. Yang 70% Kalimantan yang nge-rebranding ini dari mana, Kak? Kalimantan. Yang rebranding kueku sekarang itu ada dari Kalimantan, ada dari Maluku, sama ada dari aku lupa di Riau, kepulauan apa sih? Pokoknya ada lah di Riau itu juga ada. Aku lupa namanya apa. Nah, mereka bisa ketemu sama kuenya Kak Yime tuh gimana ceritanya? Itu kalau yang luar pulau itu kebanyakan di Tokopedia. Tapi Gitu. kan itu cuma cuma 30% lah. 70% itu ya dari Surabaya sini. Sama dari Bali ya.
calon mertua sendiri. Dulu pas sebelum mau iseng-iseng jualan kue nih dan upload ke Tokopedia, Kak Ima ini dulu nggak sih riset, apa aja yang harus dibutuhin buat ngirim barang ini ke luar kota? Sebelum jadi gini, dari awal kan aku suka bikin kue toh. Memang Mhm, aku suka bikin kue, tapi aku tuh kalau bikin kue tahu sendiri toh, kalau harus banyak gitu loh, jadinya tuh banyak. iya. Jadi aku tuh banyak kasih-kasih ke orang kayak gitu. Terus aku kasih ke apa ini namanya, ke pacarku yang sekarang ini. Terus dia bilang, kuemu ini potensial loh, dia mulai gitu loh. Terus cobalah jualan kayak gitu. Nah, sebelumnya uh, pacarku, jadi mamaku ada usaha spare part ini, spare part mobil bis truk gitu. Terus karena pandemi, uh, pas mulai ada COVID itu bulan apa ya, aku lupa, bulan Maret kalau nggak salah. Mhm. Itu tuh itu tuh langsung nggak boleh ke kantor apa kayak gitu kan. Nah, toko mamaku ini kan nggak boleh, ini juga nggak boleh buka kayak gitu. Akhirnya aku minta tolong pacarku ini buat jualin toko barang toko mamaku di Tokopedia. Pertamanya kayak gitu. Mmm, Terus terus akhirnya mau lebaran, hampir-hampir mau lebaran itu pacarku ngomong, kamu nggak nyoba ini ta, jual kue kering di Tokopedia kayak gitu. Ada loh sing jual kayak gitu. Terus namanya tuh kayak, duh susah lah nanti ngirimnya hancur, remuk apa gitu toh, drama. Terus apa itu namanya? Pertamanya dia bilang, loh ya aktifin Gojeknya aja. Jadi kan kita bisa pilih toh kalau di Tokopedia itu, mhm. kita mau pengirimannya itu pakai apa. Ya wes pakai Gojek toh ae kayak gitu. Terus tapi ya biasa. Karena aku ini sebenarnya kayak kalau misalkan nggak ada niat itu, maksudnya belum belum mikir ke sana gitu loh. Terus ya udah kayak gitu cuma tak dengerin kok. Tapi lama kelamaan tuh bosen kan. Pertama kali WFH itu kan seneng ya, Iya. apa enak nih iso berjam sambil rebahan, nggak usah siap-siap bangun pagi berangkat, apalagi jarak rumahku ke kantor itu cukup jauh, 1 jam lebih untuk perjalanan gitu kan. Terus apa itu namanya, habis gitu lama kelamaan bosen, kayak pengen keluar tapi nggak bisa kayak gitu. Terus eh, apa ini, otomatis klien baru pun juga susah dapet kan. Duh, kok nggak ada duit bonus ini, kerasa ya kayak gitu. Jadi ngelihat apa itu namanya, ngelihat pemasukan turun tuh kayak hati ini gelisah gitu loh. Terus keinget yang pacarku ngomong itu untuk jualan di Tokopedia. Dari situ aku baru lihat-lihat, baru apa ini namanya, baru mencari gitu loh, mencari kepoin yang sudah lebih dulu berjualan. Dan waktu itu jujur tidak banyak. Dan ulasan itu masih bentuk foto aja, belum ada video. Jadi untuk ngepoin packagingnya dia gimana itu susah kayak gitu. Tapi kira-kira ada berapa ya? Semingguan gitu, aku cari-cari kayak gitu kan. Terus, oh ini gampang lah. Ternyata kayak cuma tinggal di bubble wrap aja. Jadi ini kan kue toples ya, toples Mmm, gitu, luarnya dikasih bubble wrap gitu, terus dikerdusin lagi. Oh ya, kalau ini mah gampang kayak gitu kan. Terus dan puji Tuhannya juga zaman itu cari bubble wrap jadi gampang karena di Tokopedia juga banyak akhirnya yang jualan bubble wrap. Jadi tinggal beli bubble wrap di Tokopedia terus dikirim ke rumah Gojek gitu kan. Udah nekat lah, bikin foto, upload. Nggak ada yang beli, nggak ada sama sekali. Kayak kok apa itu namanya? Kok sepi nggak ada yang beli sama foto-foto. sekali kayak gitu. Terus aku punya temen, dia udah lebih dulu berjualan di Tokopedia.
tapi dia jualannya itu uh, barang kecil-kecil gitu loh, kayak alat tulis gitulah. Terus aku tanya toh, kamu dulu pertama kali dapat orderan ini setelah upload berapa lama? Terus dia bilang 3 hari. Duh, kok enak? Hah, 3 hari? Aku loh, wes seminggu ini loh, nggak ada sing beli. Terus dia bilang, kamu ngiklan nggak? Hah? Ya pakai iklan. Kamu harus pakai Tokopedia Ads biar produkmu itu naik di atas. Jadi orang itu kalau nyari bisa tahu produkmu itu apa. Terus aku belajar lah dari situ. Terus lihat-lihat di YouTube. Terus ternyata ada komunitas seller juga kan. Kayak gitu. Komunitas seller di Facebook waktu itu. Di Facebook. Terus lihat-lihat dari situ. Belajar-belajar akhirnya aku beriklan lah. Waktu itu nyoba 50.000. 50.000 boncos. Terus nggak terima. Aku coba lagi 50.000 tapi lebih tak benerin gitu supaya ya apa caranya nggak boncos. Terus akhirnya nyantol dapat satu orderan. Sekali order itu dia order ada 3 toples waktu itu. Terus seneng dong. Ye akhirnya pecah telur kayak gitu. Terus aku packing wis dengan seneng kayak gitu. Terus itu kan dikirim ke Jakarta, di Surabaya dikirim ke Jakarta waktu itu. Kuenya hancur total, remuk jadi serbuk. Ku menangis. Itu kuenya apa, Terus Kak? Yang dia beli? nastar, putri salju, sama coklat mimpi waktu itu. Hmm. Sampai inget nih, nama nama orangnya aja aku masih inget sampai sekarang. Nama pembelinya. Saking kayak ini orang baik banget ya. Karena dia mungkin tahu aku pertama kali jualan. Kan kelihatan toh ya, kalau misalkan belum ada yang terjual sama sekali gitu loh, tokonya masih perawan gitu kan kelihatan toh, masih baru gitu. Terus um, aku chat personal ke orangnya. Aku bilang, Kak, saya boleh minta data apa rekening bank atau nomor OVO-nya. Saya mau kembalikan uangnya kayak gitu. Terus dia bilang, oh, enggak usah, enggak apa-apa. Kuenya enak kok. Masih bisa dimakan ini apa ini aku makan tak sendokin dia bilang kayak gitu. Terus aku kayak nggak apa-apa kakak. Terus saya iya nggak apa-apa. Saya udah tahu kok resikonya kalau kirim dari luar kota. Kirimnya kayak gitu. Terus apa itu namanya? Tapi dari situ tuh sebenarnya sudah kayak hopeless gitu loh, sudah kayak deg-degan. Soalnya kan takut toh ulasannya gimana kayak gitu. Ulasannya dikasih bintang 5 terus cuma di komen, ulasannya cuma di komen, apa, kuenya enak banget, harganya murah, isinya banyak, kayak gitu. Kayak, itu malaikat dari mana? Kalau aku sih, dapat kue remuk gitu, wes kayak bete toh. Ini enggak, kayak, waduh. Tapi dari situ kita sebagai penjual kan kepinginnya kayak, duh, ini nggak boleh gitu loh, nggak boleh mengecewakan orang lagi, nggak boleh kejadian kayak gini lagi. Terus akhirnya aku ngeliat lagi, stalking lagi. Toko lain ada yang bisa, harusnya aku pasti bisa kayak gitu. Terus aku lihat satu-satu fotonya apa kayak gitu. Terus akhirnya nemu lah kayak, oh ini packagingnya beda kayak gitu. Terus ulasan untuk pengirimannya juga bagus. Akhirnya aku tiru lah. Habis aku tiru itu lumayan. Apa tuh namanya? Kirim berhasil, nggak hancur kayak gitu. Ya, pasti ada rompal-rompal dikit itu pastilah ya. Karena Hmm. kan perjalanan kan pasti kocok, terus kurir kan pasti juga walaupun udah dikasih stiker fragile dan lain-lain tuh pasti dia juga ini juga dilempar-lempar kayak gitu, wis wajar. Terus habis itu akhirnya uh, kira-kira sekarang dari sepuluh pengiriman kira-kira cuma 2 lah yang komplain kayak gitu. Sampai saat Gitu. ini cuma 2? Sampai saat ini. Dan Wah. tapi nggak juga kayak gini. Yang aku heran ini ini
Jadi ada cerita, namanya bisnis tuh kan pasti ada suka dan dukanya ya kayak gitu. Kalau tadi aku cerita tuh kan enak-enaknya aja, kayak waktu aku kirim ke Kalimantan dapat orderan jumlah gede kayak gitu. Nah, terus ini pernah ada satu orang lagi sama untuk kirim Kalimantan juga kayak gitu. Nah, ekspedisi itu pakai langganan dia kayak gitu. Terus oke, ya udah bayar gini aku kirimkan. Begitu aku sampai ke ekspedisinya tuh kayak kok tempatnya itu um, lantainya tuh tanah gitu loh. Terus aku udah khawatir kan, loh ini kueku kalau nempel tanah kayak gini, tanah kan selalu ada Mhm, semut lah apa kayak gitu toh. betul betul. Nah, dari situ aku udah kayak, waduh ini apa ya? Akhirnya aku ke Indomaret sekitar beli kapur semut itu loh. Beli kapur semut, kardusnya itu, box luarnya itu semuanya tuh kayak pinggir-pinggirnya tuh udah tak kasih kapur bla 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 kayak gitu. Terus, dan ini waktu itu kuenya senilai 7 juta. Terus, eh, udah ini kan, kirim, oke sudah terima kasih bla bla bla. Total kuenya itu ada 5 dus besar. Dari 5 koli itu ada satu kerdus yang isi kuenya tuh hancur, cur-cur, dan penuh semut kayak gitu. Itu Terus hancurnya pas udah sampai di udah sampai di Kalimantan. Nah, tapi si pembeli ini itu kayak marah-marah ke aku, bilang aku penipu, bla bla bla. Padahal uh, ini udah SOP ku sih. Kalau aku mau kirim barang untuk yang ekspedisi gitu, dari proses pengemasan. Jadi di dalamnya itu aku kasih foto ini, foto waktu kuenya kan toppesnya sudah kita bubble wrapping satu-satu ya. mhm, Terus kita tata di kardus besar kayak gitu. Itu aku susun lagi tak tumpuk pakai styrofoam atau kardus kayak gitu. Nah, proses itu aku sudah kasih ke pembelinya ini kayak gitu. Selama terus udah kan kayak oh ya oke makasih kayak gitu. Aman kayak gitu. Nah, 4 kardus lainnya itu aman. Kayak nggak apa-apa kayak gitu loh. Aku asumsikan nggak apa-apa karena dia nggak ada komplain dan nggak ada kirim video soal 4 kardus lainnya itu. Cuma satu kardus ini aja yang dia tuh komplain kayak gitu. Dan di video ini memang kayak banyak semut. Nah, logikaku adalah kalau apa itu namanya? Ya namanya kue pecah kayak mhm, gitu. Kue pecah pasti semut yang rubung pasti banyak dong. iya. Kayak gitu. Kayak toples lah, toples gula. Nggak usah gula, kue lah. Kue kalau toplesnya nggak seret kebuka, semut pasti bisa banyak masuk. Tapi kalau ketutup kan nggak bisa semut masuk kayak gitu. Terus aku bilang kayak sudah ditanyakan ke pihak ekspedisinya kah kayak gitu. Terus dia malah marah-marah. Aku ini sudah langganan berpuluh-puluh tahun sama ini, tapi nggak pernah ada masalah ya. Aku kirim isi kebab apa gitu bla bla bla, pokoknya aku dimarah-marahin, dibilang penipu apa kayak gitu, kamu pasti kirim barang kue yang udah rusak gitu bla 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 kayak gitu. Nah, padahal sebelumnya awalnya itu aku lihat baik kayak gitu loh, ya siapa sih yang mau kayak gitu, ya wis itu satu koli itu berapa berapa kue itu aku ganti separuh gitu loh, aku refund ke DE separuh, jadi anggapannya kayak resikonya itu dibagi kita berdua kayak gitu. Tapi karena aku dibilang penipu dari awal, terus diilok-ilok no dicaci maki kayak gitu, aku akhirnya kayak oh ya udah, kayak uh, aku jawabnya tetap tetap sopan bahasanya. Terus oh dia dia maki-maki aku, dia bilang kamu tuh harusnya kalau packingnya tuh pakai styrofoam, tahu styrofoam yang besar itu loh yang biasa buat ikan, box styrofoam es wawan apa ya ngomongnya, box styrofoam ya biasa buat ngirim frozen food itu. Iya iya, tahu.
ya kayak gitu. Dia bilang harusnya kamu pakai itu biar lebih aman gini-gini bla bla bla. Kan waktu awal saya packing sudah tak kirim video nih, foto nih apa kayak gitu. Dia apa sudah bales oke terima kasih gitu. Kalau misalkan kamu request pakai kayak gitu loh pasti tak cariin kayak gitu. Terus aku di ilok-ilok apa kayak gitu terus ya udah kayak ya wis lah aku nggak jadi mau ngasih istilahnya mau memberikan menanggung setengah kerugian itulah anggapannya setengah kerugian itu eh, apa hati dan kupingku panas dengerin caci maki fitnah-fitnahmu itu gitu. Hmm, gitu. Terus Pembeli rasa juga banyak kok, tenang aja. membeli apa? Rasa Oh, membeli rese banyak. Paling paling rese itu yang tidak masuk Kak akal. Ime inget, yang kayak apa tuh? Yang tadi? Hmm, Atau itu ada yang tadi lebih? itu aku kayak asumsikan kayak gini sih. Eh, mungkin dia emosi kan waktu itu kayak gitu. Aku lebih kayak ya udahlah. Mungkin kalau aku di posisi dia, aku terima barang, maksudnya ekspektasiku gimana, terus aku dapatnya gimana kayak gitu ya pasti siapa sih nggak kesel. Tapi kan dia melampiaskannya salah dengan Mhm. uh, ngehina-hina kita, ngomong kotor ke kita, fitnah-fitnah kayak gitu. Tapi ya udahlah, aku nggak mau ini sih, nggak mau ambil pusing. Dan itu juga akhirnya jadi salah satu, hmm, aku anggap kayak itu salah satu step untuk aku agar lebih baik kayak gitu. Jadi karena dia ngomong mention styrofoam itu, akhirnya sekarang aku kirim pakai kardus, kardus besar tebel itu, Mhm. tapi pinggirnya aku kasih styrofoam lembaran. Jadi kan Itu ya ngaruh? bagus toh. Ngaruh sih. Wah, dibilang ngaruh nggak ngaruh, tapi kayak menurutku secara logis ya oke itu lebih aman pasti. Karena styrofoam kan empuk. Kita kan nggak tahu ekspedisi kapal itu kanan kirinya itu barangnya apa. Kayak pernah aku kirim orderan dari Tokopedia, cuma satu toples gitu. Satu toples itu tapi kayak kena bolong gitu loh. Kardusnya tuh bolong sampai toplesnya tuh bolong pecah. Itu ketusuk apa kayak linggis kita juga nggak tahu toh kayak gitu. Kalau ada styrofoam kan styrofoamnya empuk meskipun dia keteken apa kayak gitu dia tetap apa ya tetap enak gitu loh kayak lebih dia bisa lebih bisa tahan daripada cuma kardus doang Oke. Terus gitu. kalau misalnya di luar seasonal, kira-kira ada berapa sih, yang beli kuenya Kak Yime? Misal kalau misalkan eh, Low season? lagi lebaran gitu lebaran itu bisa 1.000 sampai kemarin rekor itu sekitar 1.500 toples. Nah, Mmm, kalau biasa gitu ya sebulan paling turun turun berapa ya? Ya ke 80-70% turunnya. oh 70% Kak? Iya, Mmm, iya. Makanya itu aku jual produk lain juga. Aku jual nih kalau di Surabaya itu kan terkenal Spiku ya. iya. Spiku lapis Surabaya gitu. Nah, itu aku juga jual, tapi enggak enggak aku aku lebih jualnya itu ke yang orang yang kenal-kenal aja yang sudah pernah nyoba kayak gitu. Soalnya aku pakai full kuning telur sama full butter Wih, tanpa bahan pengawet pastinya aku anti banget sama bahan pengawet itu eh, terus biasanya ya orang sini teman-temanku yang orang sini itu kalau misalkan mau keluar pulau mau ada tamu apa kayak gitu mereka pesen sama kalau misalkan ada ulang tahun apa kayak gitu karena spiku kan kemakan loh iya. kayak gitu daripada butter cake itu sebenarnya lebih kemakan spiku
gitu. Untuk apalagi kalau misalnya ulang tahun tuh kayak mamanya, papanya, neneknya, kakeknya gitu. Aku kemarin ini kan setelah Kak Yima, sharing soal jualan, terus kita ngobrolin lagi nih sama Titi. Terus habis itu Titi cerita kalau misalnya pengen deh nyobain kuenya Kak Imi, terus aku juga kepo kan, kepo karena dari Surabaya, tapi aku kepo tapi aku ragu, kayak bisa nggak ya kalau misalnya dari Surabaya ke Tangerang dikirimnya aman nggak ya gitu ya. Udah akhirnya aku chat Kak Iya. Ime terus, disaranin tuh dan aku pengennya beli sagu keju karena aku suka sagu keju kan. Terus, Mhm mhm. disaranin untuk pakai ekspedisi Paksel. Pakai ekspedisi Paksel, terus ternyata nyampe di Tangerang cuma 2 hari setelah pesen deh, dan aman, beneran aman, kaget banget. Kalau misalnya Oh, kalian Tapi kalau misalnya kalian mau ngelihat oh, seberapa amannya, aku udah upload videonya di Instagram sih barusan, kalau misalnya oh mau ya, lihat. terima kasih loh. Aku mmm, terharu. Aku sama sekali tidak menyangka kalau ada yang masih tertarik dengan kue-kue tradisional begini. oke, apa namanya, aku jadi belajar juga nih, Kak, masalah ekspedisi ya. Karena kan Anita itu kan di mana, di Jakarta kan ya, di Hmm. Jakarta, kirimnya pakai Paksel. Nah, aku kan kirimnya kan pakai yang ekspedisi antar aja, cepetan Hmm. yang Anita gitu loh. Iya, kaget kan, terus kita kan kayak Ini, ngobrol kan, udah nyampe, kue aku udah nyampe nih," gitu. "Lah kok kueku belum?" jadi gini, kalau antar aja itu memang dia uh, same day, same day atau next day. Jadi lebih ekspres karena Paksel itu spesialisnya sebenarnya juga dikirim frozen food. Oh, Jadi, jadi kalau misalkan nih, Paksel itu sebenarnya ngehitsnya waktu pandemi iya karena betul. hampir semua orang jualan frozen food, makanan cepat saji, ringkes kayak gitu kan. Dan kayak eh, makanan-makanan khas daerah wisata gitu, yang aku tahu itu ini yang banyak kayak di Bali itu ayam betutu, terus per B2 B2-an Mhm. itu semua mereka tetap jualan. Bali kan mati toh. Mereka hidupnya ya cuma dari paksel. Karena kita yang orang luar Bali ini kepingin makan ayam betutu, kepingin makan nasi campur Bali, ya nggak bisa ke Bali kan. Tapi kita Iya. bisa order kirimnya pakai paksel dan sampai jadi bahkan waktu pandemi itu aku juga bisnis datengin makanan dari Bali itu untuk ke Surabaya dan ke Jakarta pakai paksel dan sampai dari Bali sampai ke Jakarta masih masih dingin, masih ada yang beku Oh, gitu. Memang memang gitu. Dan di paksel enaknya adalah benar-benar fragile itu diperhatikan karena mungkin juga dia masih belum terlalu banyak kan, mhm. nggak sebanyak kayak antar aja, si cepat, JNE, JNT gitu. Begitu. Jadi fragile-nya itu masih diperhatikan. Ya memang lebih mahal, tak akui lebih mahal untuk ongkos kirimnya. Tapi ya demi demi ini kan, demi keamanan dan kenyamanan. Tapi di Tokopedia bisa dicari guys, itu ada diskon kalau misalkan mau kirim pakai Paksel. Bisa cari di kupon, nanti bisa redeem kupon. Kalau misalnya paksel itu ada per kiloan gitu nggak sih, Kak? Maksudnya, kan kalau Enaknya misalnya Paksel, mhm, dia nggak hitung kilo, dia hitungnya per ukuran dimensi. Jadi ada dimensi small, terus medium sama large kayak gitu. Dan beratnya maksimal 5 kilo sih. oh berarti kita yang tetap, setting ya berapa dimensinya untuk dikirim keluar? Iya, iya, kita yang apa itu namanya? Kita yang ngitung dimensinya berapa. Di waktu kita mau pesen di aplikasi itu sudah ada sih. Sudah ada kriterianya. Kalau yang produk ini masuk apa, produk ini masuk apa kayak gitu.
bukan produknya, sorry, ukuran segini masuk apa, ukuran segini masuk apa. Tapi harganya untuk harga pengiriman medium sama yang large itu sama. Terus Jadi kayak kalau dulu nih, misalnya, jadi kalau dulu aku open PO ayam betutu nih. Ayam betutu kan otomatis harus 1 ekor ya. Kalau misalkan beli frozennya itu. 5 kilo itu muat 3 ekor. 3 ekor. Tapi kan ayam betutu Bali itu kan gede ya. Ayamnya kan mengkangkang gitu toh. Mengkangkang terus masih ada kuahnya 1 botol gitu. Belum sambel-sambelnya gitu. Jadi cukup gede kok sebenarnya. Terus kalau misalnya yang dikirim dalam jumlah besar gitu, pengirimannya Mhm. pakai apa Kak biasanya ekspedisinya? Puji Tuhannya kan mama saya ini ya sudah biasa kirim ke Indonesia Timur lah untuk spion-spion mobil bla 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 spare part itu. Jadi kita sudah ada langganan ekspedisi yang terpercaya sih. Gitu. Untuk beberapa kota aja cuma. Kotanya apa aja tuh Kak? Waduh, Banyak ya? Atau kayak ya udah yang kota-kota besar aja? ya kota-kota besar sih kayak Samarinda, terus apa nih namanya? Pangkalan Bun. Samarinda, Pangkalan Bun, terus ini Berau, terus Kupang, Kupang ada, Kupang kotanya ya tapi. Terus Bali, kalau Maluku kemarin tuh orangnya ini sih. Ke Maluku tuh sebenarnya malesnya tuh apa? Lama kan di jalan. Kayak gitu. Kalau misalkan ikut ekspedisi umum, kalau barang mati nggak apa-apa. Kalau makanan kasihan. Takutnya kan kelamaan di jalan, kelamaan di kontainer, dia lembab, akhirnya jadi berjamur toh. Nah, jadi yang di Maluku kemarin itu memang dia punya kontainer sendiri, jadi langsung. Terus aku bener-bener waktu itu bener-bener make sure sama orangnya yang beli. Kayak tanya, ini beneran ya? Maksudnya kayak beneran perjalanan nggak sampai lebih dari 2 minggu. Terus dia bilang, oh nggak mungkin. Karena dia juga mau kirim telur. Karena guys, Kupang itu telurnya dari Surabaya. Nggak hancur tuh di jalan, nggak pecah? Aku kayak, hah? Kok nggak pakai pesawat sih kirim telur? Jadi apa ya? Nggak mateng aja di sana. Nah, terus dari teman-teman di sini adakah yang mau bertanya soal bisnis kue? Yang mungkin mau nanya tentang ekspedisinya atau apa? Oh ya, ini kue, aku kebanyakan nge-share kue kering kan. Tapi Mhm. sebenarnya yang lebih enak lagi itu, kalau kalian bisa bikin kayak kue ini, kue custom cake gitu loh. Custom cake itu enaknya nggak seasonal karena selalu ada ini kan, selalu ada yang ulang tahun lah. Custom cake, berarti Gitu. bukan kue kering ya? Bukan cake Cake roti cake. biasa? Apa ya? Ya cake biasa, kue ulang tahun kayak gitu loh. Karena Nah, sekarang itu mhm trennya itu Korean cake kan, yang mhm. bentuk cake apa kayak gitu. Itu bisa sih diikutin dan bikin cake-nya itu sebenarnya enak loh. Kayak kita bisa bikin cake-nya itu dalam jumlah banyak disimpan di freezer. Kalau kue kering mana bisa disimpan di freezer? Cuma selai nanasnya tok sih bisa. Kalau kue cake dia biasanya berapa lama Kak maksudnya ya berapa lama disimpan di kulkas, Di freezer? freezer. Kalau Iya. kalau cake bisa 2 bulanan. Asalkan ini ya, cake-nya begitu matang, itu kalian udah slice cake-nya itu udah dipotong per layer gitu loh. Terus pastiin udah dingin, kalian wrap kuenya itu, terus masukin freezer. Tapi Di-wrap pastikan juga? freezernya, oh iya, per kue di wrap supaya moistnya nggak hilang Gitu. dan supaya tidak terkontaminasi dengan ya gitulah yang bakteri freezer apa kayak gitu. Dan freezernya juga harus khusus kue aja sih, nggak boleh dicampur sama yang lain. Nanti takutnya kan aromanya itu. Nah aku mau nanya lagi Kak, ini, kan tadi selain
dijual di Tokopedia dan pakai ads, Kak Yime tuh jualnya kemana aja sih? Ini agak nggak enak ya sebenarnya ngomongnya. Jadi di sini itu karena uh, mamaku single mother kan, kayak gitu. Kayak dia itu punya punya grup arisan gitu. Arisannya tuh namanya janda terhormat. Mhm. Jadi isinya tuh para single factor gitu. Terus jadi tante-tante itu kan ada yang um, kerjanya itu di kantin sekolah apa kayak gitu. Otomatis kan waktu pandemi kemarin mereka nggak dapat ini dong, nggak dapat penghasilan dong, kayak gitu. Nah terus aku tawarin mereka untuk jualin kueku kayak gitu. Karena kan kalau ibu-ibu kantin sekolah itu pasti kenal banyak ibu-ibu orang tua dari murid-murid sekolah gitu loh, kayak gitu. Terus aku bilang kayak tante ini loh, uh, aku kalau di apa di sini ada panggilan namanya Esther gitu kan. Ini Mhm. loh tante Esther jualan kue kering ini kayak gitu. Terus tante kalau mau jual bisa lah kayak gitu. No, lumayan buat tante nambah-nambah penghasilan kayak gitu. Terus akhirnya dari situ mungkin yang bikin bisnisku cepet gede, amin, itu juga dari situ. Karena di bisnisku ini tuh bukan cuma rezekiku, tapi banyak rezeki orang lain juga. Mmm, Kayak oke. gitu. Mungkin Terus dari aku juga situ. Mhm. iya, terus aku juga ini sih kayak iseng masukin ke temenku yang kerja di bank-bank gitu. Jadi aku punya teman kerja di bank. Terus aku pura-pura kayak ya tidak mengharapkan apapun, tapi kayak mencoba peruntungan gitu. Aku kirim ke DE ke temanku ini kue kayak gitu. Ini loh aku sekarang jualan ini, cobaan ya kasih feedback kayak gitu. Terus temanku ini kebanyakan kan aku memang dari dulu suka suka jualan kan, kayak aku sempat cerita dari aku sekolah itu aku sudah jualan kayak gitu. Nah temanku ini dia uh, kuenya itu diicipin ke teman-teman banknya ini juga kayak gitu. Terus akhirnya sekarang aku juga supply ke ini launch-nya bank. Jadi kan bank kan ada kayak launch priority-nya kayak gitu. Launch priority kan selalu ada cemilan toh. Mhm. Nah itu beberapa bank besar di sini sudah pakai kueku. Wah, Bahkan ada hotel juga yang ngambil dari aku untuk kue, cookies-cookies camilan launch-nya untuk tamu gitu. Karena mereka tekan pos kan, mhm. daripada mereka hiring chef pastry, mending dia ambil di orang sudah jadi gitu. Bener bener bener. Ini Hmm. Titi open mic mau nanya? Nah, Kak, apa namanya? Ini kan ibaratnya channel itu juga berpengaruh ya. Ibaratnya teman kita itu kan berpengaruh ya sama jualan kita. Iya, Nah, nih kalau misal nih ada yang nggak punya banyak temen nih, terus pingin jualan kue, itu gimana tuh Kak? hmm, gini, awalnya kan aku jualnya mulainya juga dari online gitu, dari Tokopedia. Siapa yang kenal? Gak ada. Gak ada orang yang aku kenal yang beli dari Tokopedia aku awalnya. Aku baru eh, mencoba jualan ke temenku itu sendiri juga waktu aku sudah memutuskan untuk oke, aku out dari kerjaan kayak gitu, dan waktu pastinya waktu mereka sudah mulai masuk ke kantor lagi ya, sudah mulai tidak ada WFH kayak gitu. Tapi sebenarnya eh, kamu mau
punya teman banyak atau enggak itu nggak pengaruh sih menurutku. Tapi begitu ada yang beli produkmu, pastikan kamu engage sama dia. Kayak gitu. Kayak contoh, kamu pembeli, ada yang beli ini. Terus nanti itu dari Tokopedia misalkan. Entah dari Tokopedia, entah dari siapa. Nggak usah kayak gitu. Gampangannya kayak sebenarnya jualan kue kering ini tuh gampang. Karena apa? Tetanggamu wis istilahnya. Atau temen ngobrolnya mama, temen kerjanya papa, apa kayak gitu. Itu kan waktu lebaran itu pasti butuh ini dan pasti mencari kayak gitu. Kebanyakan ya, aku nggak bilang semua, tapi kebanyakan tuh pasti kayak gitu. Nah, dari situ kamu uh, tetap jaga hubungan baik sama yang sudah beli sama kamu. Gimana? Apa itu namanya? Ada masukan kah? Terus kalau misalkan ada alternatif, misalkan dia pesennya pertama itu cuma satu nastar atau kayak gitu. Biasanya kan kalau aku sih pengalamanku orang biasanya beli satu dulu. Beli satu untuk tes rasa. Kayak gitu. Kalau cocok baru mereka tertarik untuk nyoba yang lain. Nah, kayak aku gini, aku ada produk hampers. Jadi isinya itu 4 jenis kue, tapi harganya lebih murah daripada beli yang toples satuan. Karena isinya juga lebih sedikit kan. Kayak gitu. Nah, aku bisa kayak chat ke pembeliku itu, aku bilang kayak gini, selamat malam Pak, gimana? Apa sudah dicoba kah kuenya? Apakah ada masukan? Terus, oh iya Pak, ini kalau Bapak kalau Bapak masih butuh kue kering lagi, kita ada produk hampers ini loh Pak. Ini cocok untuk dijadikan hantaran, jadikan oleh-oleh atau apa. Harganya juga lebih ekonomis karena memang isinya lebih sedikit, tapi kan Bapak sudah dapat 4 varian rasa Pak, kayak gitu. Kalau misalkan Bapak berkenan, bisa chat saya ya Pak, kayak gitu. Terima kasih. Terus jangan lupa waktu terakhir itu, apalagi waktu pandemi ya, kayak gitu. Waktu terakhir itu selalu kita kayak selipin doa untuk pembeli kita kayak gitu. Kayak semoga bapak bapak siapa atau semoga ibu siapa sekeluarga sehat selalu ya, kayak gitu. Assalamualaikum, bapak bilang kayak gitu. Jadi dari situ satu pembeli itu dia bisa membuka jalan kita untuk ke pembeli-pembeli selanjutnya. Gitu. Sudah terjawab kah atau masih Gimana ada? Titi? Apakah sudah terjawab? Oke, sudah. Oke, Itu mungkin makanya dari yang ya. terdekat lah, dari yang terdekat dulu. Aku punya temen nih, beneran punya temen itu waktu apa ini namanya, waktu Lebaran ini dia malah dia beli berapa kayak gitu, terus malah papanya yang jualan. Aku bingung kayak, hah ini tiba-tiba kok kamu order banyak untuk siapa kayak gitu. Oh iya ini mbak, papaku bawa ke kantore, terus banyak sing pesen. Oh alah. Sama kayak temanku. Temanku juga waktu itu bikin apa ya, jualan bitter balon gitu, terus yang jualin bapaknya. Tapi kadang Kak Ima ini juga nggak jualin ke teman-temannya nggak? Promosi ke teman-temannya nggak? Kalau promosi ke temen sih enggak ya kayak. Soalnya teman-temanku ini kebetulan jualan semua. Jualan semua kayak apa ya? Ya karena kita satu ini kali ya, karena kita satu frekuensi. Jadi kita juga bingung. Ini ya kita ya lulus kuliah bareng, kerja sama orang bareng, terus keluar dari kerjaan bareng, sama-sama bikin usaha bareng. Kebanyakan gitu sih. Aku juga bingung. Kenapa ini? Apa namanya? Ah, lu resign? Iya. Terus sekarang lu mau kerja apa? Kayak gitu. Oh, sekarang gue jualan ini di online kayak gitu. Terus, oh iya. Terus
ini resign kayak gitu. Sekarang kamu kerja apa? Oh, aku buka PO salad buah. Oh, alah. Gitu. Tapi kalau misalkan temen sih kebanyakan mereka juga kalau butuh pasti ngechat kita. Aku nggak pernah sih lihat temenku beli kue kering di orang lain, awas aja. Enggak lah, itu. Tapi kayak aku percaya rezeki sudah ada yang ngatur. Dan rezeki nggak akan tertukar. Setuju. Gimana Titi? Udah terjawab? Sudah. Lagi. Sudah. Mungkin dari Kak Feli ada yang mau ditanyakan? Atau dari Kak Fel, teman-teman yang lain? Kalau Feli yang tanya nanti aku spesial jawabnya pakai bahasa Surabaya loh Feli. Aduh, jangan, aku ntar gak ngerti. Aku gak ada sih, gak ada yang pengen ditanya. Kak Yime sharingnya menurutku wow. Maksudnya ya selama ini kita cuma taunya pesan-pesan doang kan. Terus juga ya aku juga punya temen yang usaha kue. Terus juga dia memang sih sama kayak Kak Yime. Tiap kali ngirim, terus dia nanya, nyampainya hancur gak? Soalnya baru coba ekspedisi si A. Terus kayak nanya feedbacknya. Jadi ya aku kayak, oh iya temanku juga pernah nih ngelakuin yang kayak Kak Yime lakuin. Jadi kayak, oh ya baru ngeh juga sih. Ya, gitu. Jadi sebenarnya ini nggak cuma di jualan kue ya. Kalian jualan apapun, relationship penjual sama pembeli itu harus dijaga banget. Kayak gitu. Karena apa? Kedekatan itu yang akan membuat mereka itu selalu ingat produk kita, selalu ingat kita, dan kalau dia butuh produk itu, pasti larinya ke kita. Dan kalau dia sudah nyaman sama kita, dia tidak akan uh, kecil kemungkinan dia untuk pindah ke lain hati gitu loh, pindah ke pesaing kita kayak gitu. Meskipun produknya ini kelihatannya lebih lebih murah lah apa kayak gitu, tapi karena hubungannya sama kita sudah baik, sudah nyaman kayak gitu, mereka pasti akan tetap percaya sama kita. Dan kita juga sebagai penjual, apapun itu ya, konteksnya dalam bisnis tuh harus selalu bisa menjaga integritas. Integritas kita harus jujur lah, itu pasti. Terus harus tepati janji dan komunikasi. Meskipun kayak contoh kalau di dunia perkuean ini agak ribetnya itu dari segi bahan ya. Dari segi bahan itu sekarang yang aku alami adalah harga bahan ini naiknya itu nggak karu-karuan. Jadi misalkan contoh paling gampang Blue Band. Blue Band satu karton sebelum lebaran ya. Aku beli itu harganya 430.000. Kayak gitu. Begitu lebaran harganya tuh jadi 540, naiknya 100.000 satu karton 15 kilo kayak gitu. Tapi kan eh, apa ini namanya, yang naik juga nggak cuma Blue Band aja, hampir semua bahan tuh naik kayak gitu. Nah itu kita komunikasiin juga kalau misalkan ada perubahan harga yang harus kita ambil secara tiba-tiba kayak gitu. Mohon maaf Pak, ini ada perubahan harga ya untuk produk ini. Misalkan kita produknya apa kayak gitu. Soalnya memang bahannya apa gini naik, kita jelasin aja ngomong terang-terangan apa kayak gitu. Terus aku bahkan sama pembeliku aku belak-belakan. Tak fotoin selisih. Jadi kayak nota aku belanja kapan sama aku belanja kapan. Supaya dia bisa compare. Tapi aku cuma naikin harga kueku segini loh. Tak gitu loh. Kayak gitu ya, tapi ini aku ya kayak gitu. Kalau misalkan yang lain prefer nggak mau share, keep mereka harga anunya berapa kayak gitu, ya udah go with it kayak gitu. Tapi istilahnya komunikasi kayak gitu tuh penting. Jangan kayak tiba-tiba apa nih, dia mau order gini, aku mau order ini bla 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 kayak gitu, terus begitu takutnya dia kaget loh kok naiknya segini, padahal sebenarnya kita tuh naikin harganya tuh bertahap kayak gitu. Nah, itulah makanya kalau aku sih gampangannya sudah melabeli customer ya.
mana yang langganan, mana yang reseller, mana yang cuma baru beli sekali 2 kali dan udah nggak repeat lagi gitu. Tapi Ada kalau fiturnya kan di WA Business untuk label gitu. tapi kalau misalnya boleh tahu, Kak Yemi, kalau misal, lagi harga-harga barangnya naik, kira-kira naikinnya berapa persen sih untuk ke harga produknya? Hmm, sebenarnya aku juga gini sih. Ini apa yang ngomongnya? Jadi aku tahu harga bahan kue itu naik waktu pasti kalau mau deket-deket lebaran Mmm, itu betul. pasti bahan kue naik. Jadi aku sudah beli sebelum itu. Oh gitu. Aku sudah. Nah itu, inilah kejamnya dunia usaha. Yang modalnya besar itu sing dia kuat. Sing kuat bertahan di tengah gelombang inflasi. Karena di awal, jadi kayak 2 bulan lah, 2 bulan sebelum lebaran itu, aku sudah beli dan aku belinya sekarang udah bukan di toko bahan kue, tapi supplier bahan kue, toko bahan kue. Jadi istilahnya aku ini mau buka toko bahan kue sekarang juga bisa. Gitu. Aku Oh gitu. bener-bener cari dan carinya itu dari Tokopedia juga. Jadi kayak apapun ya. Sekarang kan kita bisa cari di apapun di Tokopedia, Shopee kayak gitu kan. Aku cari aja kayak Blue Band 1 karton apa kayak gitu. Terus kita lihat, scroll, terus lihat, loh ini kok jual murah kayak gitu. Terus kita cek lah kayak ini harganya bener segini ya, tokonya di mana kayak gitu. Aku biasanya pasti tanya tokonya di mana. Terus apa itu namanya? Aku datang ke sana. Aku datang itu ngelihat dia bukan toko bahan kue kayak gitu. Kayak bentukannya kayak rumah, tapi banyak barang memang di situ. Tapi itu bukan toko. Terus aku iseng masuk kan. Ternyata itu suppliernya toko bahan kue yang ngirim ke bahan-bahan toko-toko bahan kue di Jawa Timur. Kayak hoki gitu. Nah, Kayak tapi gitu. tapi Terus itu akhirnya bukan satu kota, Kak? Atau masih apa? satu kota? Itu, Satu kota. nemunya oh masih satu kota. Satu kota. Jadi kalau aku nyari sih, kalau misalkan bahan-bahan kayak gitu, aku nyarinya yang satu kota. Karena kan uh, pengiriman ya, Hmm. gitu. Terus dapatnya dan kebetulan cuma kayak 30 menit dari rumahku sih. Terus Wah, enaknya lagi bisa order lewat WA, tinggal kirim, gratis kirim. Kita tinggal duduk manis gitu. Terus beli langsung apa bahan kuenya gitu. Misalkan menteganya 15 karton kayak gitu, toplesnya 1000 lusin apa kayak gitu, bla bla bla. Udah tinggal duduk manis wes. Kalau dulu pas awal-awal aku jualan kan aku masih keluar ke toko bahan kue, survei sana survei sini mana yang harganya miring kayak gitu. Tapi ya itu tadi, ini adalah perjalanan ya, hmm. perjalanan kita. Jadi kita tuh nggak apa-apa start small, terus lama-lama kita grow pelan-pelan seiring dengan pengalamannya kita kayak gitu, perjalanannya kita, dan jangan lupa berdoa. Kayak aku tuh memang aku minta sama Tuhan ya, kayak aku tuh kepingin hmm, nggak kepingin naikin harga banyak-banyak waktu itu. Tuhan, ini bahan kuenya itu harganya naiknya gila. Tapi aku nih kasihan sama resellerku kayak gitu loh. Mereka mau jual berapa kayak gitu. Sedangkan aku nggak mau nurunin kualitas kueku. Aku nggak mau nurunin kualitas kueku, tapi aku juga kasihan kalau misalkan aku ini harus naikin harga kue terlalu tinggi kayak gitu. Terus ya berdoa kayak gitu, terus curhat kayak gitu dalam hati, dalam doa. Terus ya ini tiba-tiba ketemu supplier toko bahan kue itu, dahsyat kan, luar biasa. Nah, tiba-tiba Kak Johnson masuk. Halo Kak Johnson, apa benar Kak Johnson sekarang sedang berbisnis kue? Iya. Kuenya kue apa Kak kalau boleh tahu?
Start-nya sih dari kue basah ya tadi. Pertama aku itu bikin ada kue-kue kering gitu, terus ada kue basah juga ya, yang masih simpel-simpel gitulah, kayak brownies, terus, eee, sponge cake lain-lain gitu, terus ada, kue-kue kering, ya kayak cookies-cookies, terus ada nastar, sagu keju, Oh, terus ini juga, bikin kue kering juga kah? iya, cuma memang, lebih ke ini ya, custom terima order gitu. Jadi saya nggak selalu ready setiap hari gitu kan, karena juga ada kerjaan lain kan soalnya. Oh gitu, berarti, bisnis kue ini adalah kerjaan sampingan aja? Awalnya sampingan, cuma memang lagi di-build buat ke depannya kalau bisa ya berjalan bareng gitu semuanya, sama Oh gitu. kerjaan yang sekarang. Jadi ya memang, rencananya ya kalau kalau misalkan ke depan, bisa yaitu ya bisa apa, punya karyawan sendiri dan lain-lain. Nah itu bisa jalan tanpa saya harus, apa namanya, selalu stay di situ, ya sambil sama kerjaan yang saya yang lain itu saya bisa jalanin gitu. Mmm, Rencananya sih seperti itu, cuma memang sampai sekarang untuk di kue itu saya masih, taking care sendiri semuanya dari packaging, terus dari semua, pokoknya semua dari awal sampai akhir itu masih saya semua yang pegang. Jadi memang masih belum bisa ini banget sih, oke. Mas. Kalau misalnya Kak Yime nih, apakah sekarang ada karyawan? Nope. Ap Cuman waktu Lebaran, waktu Natal gitu, aku baru cari ini sih, baru cari eh istilahnya kayak pekerja serabutan gitu loh. Cuma untuk bantu-bantu nyetak-nyetak aja. gitu. Baiklah, mungkin ini, karena udah 1 jam dan abis ini kita ada sesi yoga bareng, bisa kita tuh pindah ke pos ronda, yang mau lanjut mungkin yang mau ngobrol, silahkan lanjut di meja hijau, yang mau ikutan yoga bareng Kak Riri dan Kak Juliana, bisa pindah ke, pos ronda, tapi nanti sih masih jam 9. Dipersilakan kalau misalnya yang mau ngobrol, ada yang mau nanya kah ke Kak Yime mungkin di luar bisnis kue? Bisnis apa aja aku sudah pernah, guys. Mungkin, Les, next time jualan apa ini namanya?